Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Musalla Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita karunia-Nya sehingga kita kini masih bisa hadir datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ulang kaji kita. Surah Al-An'am ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, falamma nasu, maka tatkala mereka telah lupa, tidak takana daya diri mereka, maka sesungguhnya adalah bagi mereka yang semakin hari semakin kafir, semakin meninggalkan perintah Allah, lalu falamma nasu, mereka lupa, mereka tinggalkan madzukiru, apa yang mereka telah diberikan pelajaran dengannya berbagai macam kejadian. Semua yang terjadi di muka bumi itu semuanya ada pesan pembelajaran. Orang yang bijaksana adalah mereka yang bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Seperti Nabi Sabi ini orang Minang, anan terjadi di alam semesta itu semuanya adalah sumber pembelajaran. Ada ilmu. Disusulah pituhai panakia pisau sirawi ambiak galak batang lintang buang silodang ambiak kaniu satitiak jadikan lawi sakapa jadikan gunung alam takambang jadikan gunung satitiak saja itu bisa kita lawi ini, arti kita kambangan, kita ambil makna. Sakapa aku ada sarang sakawi ini, saganggang, bisa kita hubungan begitu luas maknanya. Maka alam nan tak kambang nan nampak dewa, tak jalan dewa, jauh berjalan banyak dia, berarti ada ilmu. Tetapi ketika manusia sudah lupa, manusia sudah lalai, manusia meninggalkan semua pesan-pesan Allah, perintah-perintah Allah, pembelajaran yang sudah Allah berikan,
melalui Rasul Allah, melalui para ulama, pewaris para nabi, disampaikan pesan-pesan Al-Quran. Banyak kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang diungkap oleh Al-Quran. Semuanya supaya manusia itu bisa kembali, manusia bisa sadar. Tetapi semakin diberikan pelajaran, semakin diberikan kaji, tidak menyangkutnya, tidak masuk, tidak tembus ke hati, seolah ada hijab, ada pembatas, ada blokade. Pembelajaran itu mantul, melihat kecurangan ini mantul. Alay maksudnya kalau dilempar malantul melihat. Nak sampai ke hati, nak masuk ke hati. Karena hati awak lah terdinding, lah terhijab, ada pembatas. Rasa dengki, benci, tidak suka, banyak dosa, banyak maksiat. Jadi nak mangkuih masuk ini, nak mangkuih kaji itu, nak mangkuih ilmu itu, nak mangkuih pembelajaran itu bagi dirinya, nak membuatnya berubah. Tapi semakin lupa, semakin meninggalkan. Maka Allah katakan, kalau itu nanti terjadi, ini semakin lupa, semakin jauh meninggalkan Allah, semakin main keengke. Tidak muah doa surau, tidak namuah beribadah, tidak namuah mengaji, tidak namuah menunaikan kewajibannya sebagai hamba. Bahkan lah semakin merasa menjadi hebat. Dan mereka seperti itu kata Allah, justru tidak bisa mengambil pelajaran. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Justru mereka itu yang sudah semakin jauh meninggalkan kewajibannya, semakin banyak dosanya, malah Allah bukakan fatahna alaihim. Allah bukakan terhadap mereka pintu dari setiap sesuatu kenikmatan. Semakin mereka jauh, semakin Allah berikan dia kenikmatan. Semakin dia meninggalkan perintah Allah, semakin dia meninggalkan kewajibannya, Allah bukakan berbagai macam nikmat kepada mereka. Semakin dia kerong, semakin dia karengkang, semakin dia melawan, semakin dia menjauh dari Allah, semakin dia melupakan Allah, ditambah dari Allah Ta'ala kenikmatan. Itu nama disebut di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami memberikan mereka istidraj. Istidraj itu bersuara seolah merasakan itu adalah sebuah kenikmatan, sebenarnya itu adalah laknat. Padahal itu adalah azab. Di paloro-loro tapi tak orang main layang-layang. Main layang-layang semakin tinggi ya di paloro tu. Angin ko semakin bakaran nak tu di loro tu. Ibu kan ada main layang dah. Waktu SD lah je, waktu SD nak ke polisi adalah main layang-layang di loro tu. Semakin naik tagak tali layang-layang ko, semakin tinggi layang-layang ko, semakin ongeh, semakin bangang, semakin sombong. Diinginkan Allah Ta'ala, itu adalah istidraj. Semakin tinggi akhirnya putus. Ikonan renungan luar biasa pesan Allah di dalam surah Al-An'am sampai pulang. Jangan awak menyangkau mencalian dan orang. Sianu tu nak doa surau, nak doa sembahyang, nak doa mengaji, nak doa beribadah. Kok nyoba tambah kayu, karirnya semakin cemerlang, pangkatnya semakin tinggi, semakin dapat dia kemewahan-kemewahan. Hati-hati. Itu namanya istidraj. Cukup dewa kalau mengaji tasawuf, anak Allah berikan dan dewa wa syukuri dengan cara
mendekatkan diri awak kepada Allah. Jadi bergerak rasa syukur awak tu. Anak Allah berikan tu. Dengan ridho, dengan suka awak terima. Ikut yang terbaik. Jangan jangan orang tu jemput siapa awak. Boleh siapa tu mana oto ialah semakin. Aleh, bukan kecil orang kan bagian tu. Rumah batingke, oto bakile-kile, piti balipe-lipe, bini yang pe. Sudah tu lah masuk ke dalam tampil. Aja tuh itu lah. Jadi itu namanya istidraj. Maka bagi awak diajarkan semua yang terjadi nampak dewa. Setiap peristiwa ada makna, ada hikmah. Jangan sampai lupa. Wala takunu kalladzina nasallah wa ansahum anfusahum. Janganlah kamu ada seperti orang yang melupakan Allah. Kalau orang melupakan Allah, Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kacak langalah balangan, kacak batilah babati. Seolah-olah iku harapuna nampilnya ku kodek keringan dek jari dek latih jo karajoe nalap tulang lapan kare ko seolah-olah hanya diri kasadue ayo nyoko karano inyo sendiri nyo lupakan Tuhan padahal dia lupa diri. Kemudian lain pangke ikut segala macam lupa diri. Hati-hati. Kalau mereka melupakan Tuhan, maka Tuhan akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Maka perlu awak tahu diri awak. Maka dalam kaji tarikat ketika memahami supaya bisa sampai kata pahami diri awak. Man arafa nafsahu bi adamihi faqad arafa rabbahu bi wujudi. Siapa yang mengenali dirinya dengan ketiadaan dirinya, tahu awak dengan keterbatasan diri awak, tahu awak dengan indahnya diri awak, ndak ada kebanggaan. Oh piti balinda no panggaan itu terbatas. Oh gagah awak dan panggaan barabanalah lamu gagah. Oh ibu ko mama ko dulu ada baca bintang sosok dia mana bintang korong pasakandang di sudah tua le tu kasadela sedele alah kandu, janganlah kandu, matolah kabu, duduklah menjunju, awaklah kuhu. Berarti tahu awak wakana diri awak dengan ketiadaan awak, dengan keterbatasan awak, dengan ketidakmampuan awak, tidak ada nanda awak punya. Oh pangke titipan, harato titipan, anak titipan. Pinjaman itu sama tukang parkir aja, ini tukang parkir. Oh, tukang parkir kan macam-macam motor dan gagah-gagah ini. Sudah tu tiba kan tagak dekat tu. Tiba orang punya membiar bah, bawa. Berang awak. Ndak awak nak punya orang. Jadi maknanya di situ jangan sampai lupa. Tapi ayat ini memberikan pesan kepada awak bahwa segala nikmat yang Allah berikan itu datang dari Allah. Maka bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Semua yang ada dengan kenikmatan yang awak rasakan, yang awak nikmati, semuanya adalah
berasal dari Allah. Anak doa kini itu adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Wajib wasyukuri. Wasyukuri itu adalah nikmat Allah. Itu pemberian Allah. Diberikan Allah sehat. Dengan kesehatan bisa mendekatkan diri awak kepada Allah. Karena hakikat dari penciptaan awak itu adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Bukan menghambakan diri untuk harta, bukan menghambakan diri untuk pangkat, bukan menghambakan diri kepada keluarga. Meskipun semuanya itu berpotensi membuat awak sombong, harta, anak, pangkat. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, anakmu, hartamu, jabatanmu, semua atribut-atribut duniawi, semuanya itu adalah fitnah. Berpotensi membuat awak jauh dengan Allah, berpotensi membuat awak lupa dengan Allah, awak lalai dengan Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu surah At-Takasur itu. Awakku memang merasa lalai, bangga-bangga awak dengan dengan anak, dengan harta, dengan pangkat. Padahal kasadonya itu kalau masuk ke dalam kubur boleh dolak tu je lagi. Oh, banyak banalah oto awak, tinggi banalah pangkat awak, tinggi di kubur awak seorang yang boleh diri awak leh. Orang pulai awak gagah, pulai awak kayu ketika mati di dunia ni dalam kubur. Lihat dua sejarah ini. Soalnya kamu boleh kubur mati lah lainnya. Jadi makanya diingatkan oleh Allah Ta'ala, semakin manusia lupa, semakin manusia menjauh, seolah-olah dia merasa semakin hebat, merasa santiang. Justru di paloro di Allah Ta'ala, Allah bukakan berbagai macam pintu kenikmatan dari berbagai macam penjuru. Bisnisnya semakin objek, semakin sukses dan berkembang. Usaha-usahanya, kemudian keluarganya, karirnya, dan semuanya sukses, membuat bahagia dan membanggakan. Tapi kalaulah melupakan Allah, di peluru di Allah Ta'ala tadi, tentu renungannya untuk awak. Apakah hal demikian ada pada diri awak? Ikulah menjadi renungan, menjadi introspeksi awak. Karena mau bagaimanapun, pesan Allah itu adalah untuk awak renungkan dan kemudian bisa awak mempelajari. Karena ada sebutan dari Allah, justru mereka alurnya, idealnya itu kan adalah orang yang berbuat baik, mendapat balasan, kebaikan penuh. Iya. Tapi ada juga manusia yang dia semakin kafir, semakin ingkar, jauh dari menjalankan perintah Allah. Justru mereka yang seperti itu Allah berikan kesempatan dengan istidak tadi, di paluru tadi, di paluru bahasa wakini semakin tinggi sampai jatuh. Bangsa itu semakin tinggi sampai jatuh, semakin tinggi tapi semakin tinggi tadi. Tajilah paksa sebelah tadi. Kata Allah Ta'ala, fa'akhadnahum hatta idza farihu. Sebelumnya itu adalah kan diberikan Allah kenikmatan, berbagai macam kenikmatan. Hatta idza farihu bima utu. Dan Allah berikan kainnya dan Allah walorot kainnya sampai mereka berbangga-bangga, bergembira, bahasa bertambah kambang itu, bertambah lapang itu, kambang itu, kambang sayur kan lo bahu bakat cipak dia jalannya nak kali. Semakin takabur, semakin sombong, semakin ongas, semakin lah. Kalau itu dan terjadi, akhadnahum bautatan, maka
Allah pada akhirnya akan mendatangkan azab kepada mereka secara tiba-tiba, mendadaknya sesudah kulit, tajil lapak jatuh tapai. Fa'idha hum mublisun, maka tiba-tiba mereka menjadi putus asa, menjadi stres, menjadi manyasa kasihan. Itulah betapa pesan Allah yang luar biasa mengingatkan kepada orang. Itu kan sebuah gambaran tentang perilaku, gambaran tentang kehidupan. Bagaimana ada sekelompok manusia dengan karakternya, dia semakin jauh dari Allah, semakin meninggalkan perintah Allah, semakin menggadang-gadang, semakin melawan, semakin nongeng. Lalu kemudian justru dia yang diberikan kenikmatan yang lebih. Ingat, itu adalah kelorongan masuk pesantren, kelorongan istidraj. Mereka yang kemudian berbangga-bangga dengan apa yang mereka nikmati. Ikolah jarihamu, ikolah usahamu. Yang ada adalah keakuannya, bukan kehambaannya. Masuk yang mana mawadene madene. Iko de karajo den, meminta sarakah, minta sumbang, minta zakat. Kalau kaden karajo den, alah banyak maden, sombong banget. Ilmu santiang dan baraja yang kamari yang mulia de ilmu den. Hati-hati, mengko kaji dalam rangka kaji tarikat itu dalam pencapaian secara lahiriah, mencari secara zahir saja. Itulah yang kadang-kadang manusia menjadi sombong, menjadi takabur. Itu pencapaian yang didapatkan semakin bangga. Kecil orang kini yang lagi sedang viral, saya ibu orang ini, yo dapat gaji sehari, yo yang di Jakarta tu orang bapak itu sekian juta gaji sehari, sewai tu, bangga berjoget-joget kecil orang, iyo malah, berjoget-joget viral, ala heboh orang ini, bangga seolah-olah tidak mewakili rakyat, seolah-olah bangga di atas penderitaan rakyat. Sementara rakyat itu pajaknya semakin tinggi, hidupnya semakin susah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Awak mengingat hal-hal demikian itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang sombong berbangga-bangga dengan jabatannya, lalu kemudian berpesta moralan, bahagianya di atas penderitaan rakyat, di atas penderitaan orang. Justru suatu waktu kata Allah Ta'ala akan datang efek dari perbuatan mereka. Awak mendoakan yang terbaik ajalah kepada mereka, semoga Allah berikan hidayah. Jangan sampai tiba di rakyat efisiensi je kecil rakyat. Tiba di dunia dan kamu tong balabunya kamal kaji, itulah gambarannya. Jadi kebanggaan ikut memang kan nampak kenyataannya. Contohnya apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itulah cerminan perilaku realitas kehidupan. Mangko di dalam filar awak mengaji itu ada iman, ada Islam dan ada ihsan. Ada iman akidah, kemudian ada Islam syariat, amalan-amalan awak. Nah kadang-kadang beramal jauh secara syariat jauh bisa bangga lo, bisa ungil lo ya. Ada yang rajin ke surau ni, nak tak sasaan surau dia tu. Dia rajin mengajinya lain indah, dia sampiangnya bisa tergelincir menjadi sombong. Jangan sengenek kau jangan tergelincir. Kalau dibaca dalam kaji tarikat, dalam kaji paham,
Kalau ada aja terkatar di dalam diri awak, seolah-olah ikut punya awak nan bersahur, awak nan bakal kare, ikut punya awak. Kalau letak katu itu tergelincir syirik, syirik khafi. Seolah-olah awak punya lupa, dan punya itu adalah Allah. Itu mengkau dalam orang kaji paham sangat dalam banget. Dan syirik kecil itu kan umpamu apa istilah itu samu hitam, samu barang kene samu hitam di batu hitam di tampenan hitam di hari malam dan kalam. Lihat nampak? Nggak nampak dah tapi nyado. Kata-kata gambarannya bisa terjebak. Mengko ada perlu mengaji ihsan, mengaji tasawuf. Di situ tuh bisa paham di kanan awak dengan ketiadaan awak. Nggak ada awak punya, nggak ada nan layak, nan pantas awak banggakan. Yang perlu dewa adalah mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Kalau banggang-banggang awak, onge-onge awak deh, kau lihat. Kabara bana lah lamu ibi. Taja lebi awak kau antara azan yo kamai ini mah. Bara lamu antara azan yo kamai. Nggak bara lamu. Awak sholat awak di sholatan awak sudah kulit. Jadi mengkonyo mumpung waktu masih ada, maka dengan awak mau ulang kaji awak ingin mengingatkan diri awak, supaya jangan bangga awak, supaya jangan sombong, jangan takabur, jangan tergelincir awak dengan kecil orang kini orang besok tak salih mah, tak jatuh apa kau di batu gadang, enggak, batu gadang nampak deh, tapi ya coba tergelincir atau tak jatuh di batu kini. Dan nampak tetapi itu dan membawa jatuh. Maka para lu awak bergaul di dalam majlis ilmu dengan orang-orang yang soleh, tinggi aja diri awak, di kanan-kanan aja diri awak. Ulang juga kaji awak, tak sentak jo. Nih yo ye, astagfirullah, oh yo ye, astagfirullah. Jangan bekal semakin malu semakin menggadang. Tapi kalau di dulu ulang kaji awak dari lain masalah awak dalam majlis ilmu, lain tamu-tamu awak terus saling mengingat. Sekurang-kurangnya ini disapu awak. Dinginnya dan banyak awak ragu di lampu awak lupa di kanan balik. Supaya awak balik kanan diri awak, balik. Karena itulah gambaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 40. Tak ada cerita lain kecuali adalah kita kembali untuk mengingat diri kita. Awak adalah hamba, awak adalah makhluk, ada Khalik, ada Allah sang pencipta yang menciptakan semuanya. Itulah yang kita sembah. Karena penciptaan awak sendiri adalah untuk beribadah kepada Allah. Ayo kita sempurnakan ibadah awak. Kita tunaikan kewajiban awak baik secara syariat sampai kepada ma'rifat. Di ayat 45-nya Allah katakan faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dipotong, dipotong, dikaret orang-orang yang aniaya sampai ke akar-akarnya. Jadi ketika orang nan sombong tadi lupa diri yang sebenarnya itu adalah istidrak dipolutari, kemudian kan ada azab yang ditunda. Sebenarnya itu adalah azab berupa nikmat. Berarti ada loh azab berupa kesenangan. Disangkonya itu adalah kesenangan yang abadi, itu adalah semu, di dalamnya adalah azab. Berarti mereka yang aniaya itu, mereka menganiaya diri mereka sendiri. Mau di poloro-poloro takatu
maka tinggi sampai jatuh. Maka orang-orang yang zalim itu, orang yang aniaya itu, orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Kalau Nabi Adam doa katakan, doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Makna itu, ya Allah ya Tuhan kami namanya diri kami sendiri. Dia ulah perangai kami, dia ulah perbuatan kami, dia lupunya kami, dia salahnya kami namanya diri kami sendiri. Tidak ada orang lain gitu. Dia bisa kan kalau ibilihnya balapet tangan. Awak kecewa nadoge dewa do ibilihnya mengadang godawa nadoge wade ibilihnya je. Aja bilih tu mengalau muah je tu mengalau libat-libat lah dia mengalau jajak lah dan mamu aja. Ibilih masih lapis tangan. Dah do dia lapis lah tangan dia. Akhirnya namanya sawah, nama lagi sawah le, nama lagi sawah le. Maka orang yang zalim itu di antara orang-orang yang kafir, orang yang ingkar itu, maka kemudian itu akan dihabiskan nanti. Dihabiskan sampai ke akar-akar. Tidak boleh. Punah mereka yang zalim, mereka yang aniaya, mereka itu akan menerima kehancuran. Efek dari kezaliman itu akan mereka tanggung. Karena kata Allah, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Bagi orang yang berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada mereka. Mereka akan panen. Kalau bahasa orang wahai, utang babai itu utang kabatarimu. Jadi sadoi akan berbalas. Kalau anda berbuat salah, berbuat jahat, berbuat aniaya, kezaliman mereka, zalimnya mereka, aniayanya mereka, itu bukan orang lain, justru nanti akan kembali kepada mereka sendiri. Bahasa orang Aisyah mengali lubang, inyo menimbul lubang, inyo nak masuk ke dalam lubang dulu. Jadi walaupun orang terjebak dalam jebakan itu tadi, bangga dengan jebakan itu, pada hakikatnya adalah mereka sedang menjerumuskan diri mereka ke dalam kolam yang mereka buat sendiri, ke dalam lubang yang mereka buat. Maka harus pahami semua perjuangan Rasul orang-orang baik yang mengajak orang kepada kebaikan. Para Rasul Allah yang telah berjuang, disakiti, dizalimi, dianiaya, diintimidasi dan dipersekusi. Banyaklah persekusi lah namanya, diintimidasi namanya, diteror dan disakiti. Orang yang memusuhinya kemudian akan hancur. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran sudah datang, telah nampak kebenaran itu, maka hancurlah kebatilan. Karena sesungguhnya kebatilan itu semuanya akan hancur. Maka Allah katakan walhamdulillahi Rabbil alamin, dan segala pujian itu adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Di mana pujian itu Allah memberikan pertolongan kepada rasul-rasulnya, dan Allah membinasakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang menyakiti rasul, orang-orang yang menfitnah rasul. Akan mengalami kehancuran orang yang menyakiti orang baik, atau orang yang menganiaya, orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan menerima balas. Jadi mengkonyo berbuat baik, kemudian dicemehnya wak baik cerang, kemudian dipololo aja. Justru mereka yang sedang memperolok-olok diri mereka sendiri. Dan orang beriman, dia akan menerima panen dari perilaku orang lain. Dan mana jaya itu ya udah. Berarti akan menuai, akan menerima, akan memanen kebaikan dari kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi kebaikan kau tumbuh berkembang dan kemudian semakin banyak, dan itulah keberuntungan dari orang yang berbuat baik.
Tapi bagi orang yang kafir, orang yang jahil, justru mereka akan mendapatkan kehancuran. Jadi ada pembelajaran bagi awak dari surat Al-An'am ampe dan ampe mengian kawan mawanti-wanti kawan. Kenikmatan yang semakin panjang, yang semakin banyak, hati-hati. Bisa saja itu adalah ujian, fitnah, dan kemudian azab. Karena biasanya banyak orang lumpuh di sini. Kan semakin katihnya semakin melangi, banyak orang lumpuh. Kalau lumpuh, pada akhirnya muncullah ketakaburan. Kadok terjadi, acok tasawuf. Itu perilaku itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada awak itu adalah terbaik. Wa syukur itu dan kemudian berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai awak seolah-olah awak memponis Tuhan pun tak tahu banyaknya mencibia awak, seolah-olah mendikte Allah Ta'ala. Justru awak mendikte Allah Ta'ala itu menghilangkan kaji awak bahwa Allah mengetahui apa yang diinginkan oleh hamba. Dan Allah tahu kasih awak dia tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui semuanya, justru kamu yang tidak mengetahui. Nah, karena itu baik yang Allah berikan, kadang-kadang awak penerimanya itu seluruh Nabi. Justru itu yang terbaik Allah berikan. Allah menjaga awak, Allah mencintai awak, Allah menyayangi awak. Marilah kita mengambil positif, menerima secara positif atas ketetapan Allah yang Allah berikan kepada awak. Berbaik sangka awak, semoga semua yang Allah berikan kepada awak itu adalah terbaik untuk diri awak. Karena janji kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali segala sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang kamu benci itu pada hakikatnya adalah terbaik untuk dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali sesuatu yang kamu cintai, yang kamu inginkan sesuai dengan kehendak hati awak, dapat bakaran hati. Kalau nak dapat dan di hati awak, dapat bakaran hati, wah sehat dia awak tahu, cegah dia tahu, kuat dia awak tahu. Kadang-kadang justru itu menjadi tidak baik bagi awak. Mari awak berbaik sangka, wa ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiqh al-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.